Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, dan bertanya mereka kepadamu Muhammad, anil mahid, tentang urusan haid. Jadi apa yang harus diperbuat pada saat ada wanita haid. Ini kalau dalam syariat agama Yahudi, jadi wanita haid itu dibuatkan rumah khusus. Jadi tidak boleh satu rumah dengan keluarganya yang lain. Jadi ditempatkan di tempat khusus. Nah, di tempat terpisah, ya sebagaimana di surat Maryam itu. Maryam pada saat haid juga menyendiri di suatu tempat. Memang aturannya seperti itu. Nah, setelah haid, didatangi oleh malaikat Jibril, ditiup ruh di situ, terus hamil Isa. Lah, mereka bertanya padamu Muhammad tentang apa yang harus diperbuat terhadap wanita yang haid. Kul, katakan wahai Muhammad, huwa utawi haid iku adzan kotoran. Adzan kotoran. Jadi dalam masalah darah pun ya najis. Darah haid itu mutlak disepakati najis. Kalau darah selain haid, darah luka misalnya, itu masih ada ikhtilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Fa'tazilu, maka meninggalkanlah kalian, ini meninggalkan jima, ya, meninggalkanlah jima kalian, an-nisaa, pada wanita, fil mahid, di dalam haid. Jadi kalian supaya meninggalkan jima di dalam haid. Jadi mahid di sini itu memang bisa bermakna haid atau bermakna tempatnya haid. Nah, kalau bermakna tempatnya haid itu berarti ya kemaluannya itu. Wala taqrabuhunna, dan jangan dekat-dekat kalian, hunna, pada mereka wanita. Jadi jangan dekat itu artinya jangan dijima, hatta yathurna, sehingga suci mereka. Jadi suci di sini darahnya sudah mampet dan sudah mandi. Ya. Jadi darahnya sudah mampet dan sudah mandi. Jadi walaupun darahnya sudah mampet, tapi kalau belum mandi, nah itu masih dihukumi haid. Ya. Atau sebaliknya, belum mampet tapi sudah mandi, itu ya tetap haid. Ya kan? Jadi
hatta yathurna ini artinya darahnya sudah mampet, sudah bersih, dan sudah mandi. Jadi di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa qadit tafaqal ulama'u ala annal mar'ati idzan qata'a haiduha la tahillu hatta taghtasila bil ma'i au tatayammama. Jadi para ulama sepakat atas seorang wanita ketika darahnya sudah selesai, sudah mampet, jadi haidnya sudah selesai, itu masih belum halal untuk dijima sampai dia mandi dengan air atau dia tayamum, ya, atau dia tayamum. Kalau memang tidak ada air, tayamum. Jadi wala taqrabuhunna hatta yathurna itu ketika darah sudah mampet dan sudah mandi junub. Lah seandainya dilanggar bagaimana? Ini ada riwayat di Sunan Abu Dawud, Kitabut Thaharah, Ani Ibni Abbas qala idza asobaha fi awwalidam fadinarun wa idza asobaha fingkito idam fanisfu dinar. Jadi menurut Ibnu Abbas, ketika seorang laki-laki menjima istrinya di pertama kalinya darah, artinya darahnya masih deres itu, terus kok jima istrinya, maka dia membayar kafaroh 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4/4 gram emas, ya, 4/4 gram. Jadi 4,25. Dan ketika suami menjima istrinya pada saat darahnya sudah berhenti, tapi kok belum mandi, maka kafarohnya adalah 1/2 dinar. Ya, 1/2 dinar ya 2, berapa? 2/1/8 ya gram, ya 2/1/8 gram. Ya. Nah, ada juga riwayat dari Imam Ahmad, kalau ini sanadnya sampai pada Nabi. An Miksam Maula Abdillah ibnil Haris Ana bena Abbas ahbarohu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala fil haid nisobadinarin fa'in asobaha waqat abbarat damu anha walam taktasil fanisfu dinar. Kullu dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menjadikan istilahnya kafaroh bagi suami yang menjima istrinya pada saat darahnya masih deres, itu adalah nisab dinar, artinya ya 1 dinar itu. Nah, seandainya dia jima istrinya, darahnya sudah mampet, tapi belum mandi,
Nah, itu kafarohnya setengah dinar. Lah semuanya itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum kafaroh itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dilanggar, jadi mungkin nggak ngerti kalau istrinya head langsung ditubruk komburi gitu. Ya selakone wong urip kan ono, namanya orang dikodar salah, mau gimana lagi ya. Fa'idza tatoharna, kita lanjutkan, maka ketika telah suci mereka, fa'tuhunna, maka mendatangilah kalian, guna pada mereka. Jadi fa'tuhunna ini amar ibahah. Jadi bukan perintah wajib, itu bukan. Jadi perintah yang sifatnya mempersilahkan. Jadi amar ibahah ini perintah sesudah adanya larangan. Jadi amar ibahah, bukan perintah wajib. Harus dijima istrinya wajib, kalau ndak dosa, itu ya ndak. Ini hanya perintah mempersilahkan. Min haitsu, dari mana, amarokum, perintah pada kalian, sopo Allahu Allah. Min haitsu, ing endinggon, amarokumullah, perintah pada kalian sopo Allah. Jadi dari tempat yang kamu diperintah menjauhi waktu haid, yaitu kubul, ya. Ya, jangan nerak yang lain, ya, wala takduhu ila ghairi. Jadi kubulnya pas waktu haid itu dilarang, ya. Farjinya waktu haid itu dilarang. Nah, kemudian kalau setelah haidnya berhenti, ya silahkan kalian datangi, gitu loh. Jadi min haitsu amarakumullah itu ya farjinya perempuan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah, at-tawwabin, pada orang-orang yang bertobat minad dunub, dari segala dosa. Wa yuhibbu, dan senang siapa Allah, al-mutatahhirin, pada orang-orang yang bersuci dari segala macam kotoran. Jadi tawabin minad dunub, mutatahhirin minal akdar, jadi sesuci songko reget, dari segala jenis kotoran. Allah seneng itu. Jadi tawabin itu hubungannya dengan kesucian batin, hatinya biar tidak kotor karena dosa. Nah, terus mutatahhirin itu berkaitan dengan kesucian lahiriah. Kenapa? Kalau orang itu kan berdosa, hatinya di titik hitam, kan gitu kan? Nah, itu dihapus kalau orangnya tobat, minta ampun. Nah, kalau tidak dihapus, kalau tidak tobat ya tidak dihapus, hatinya kotor, ya. Jadi kesucian itu ada dua sisi, dari sisi batiniah, yang kedua dari sisi lahiriah. Kalau sisi batiniahnya ya banyak bertobat, kalau sisi lahiriahnya ya badannya itu dibersihkan dari segala macam kotoran, termasuk mandi, wudhu, dan lain-lain itu.